Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jurnal penelitian teknologi informatika yang berjudul Sosialisasi Pentingnya Etika Internet dalam Membangun Budaya Internet yang Aman dan Sehat. Disusun oleh saya sendiri, Dia Aprilia, NIM 1219012, Vendra Saputra 1219014, dan yang terakhir Novita Yuliana 121 90229. Sosialisasi pentingnya etika internet pada remaja SMP dalam membangun budaya internet yang sehat dan aman di Yayasan Intifa Cinta Yatim Bekasi. Di sini kita akan bahas yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode, pembahasan, kuesioner, kesimpulan, dan yang terakhir saran. Yang pertama kita akan bahas latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari internet. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan didorong dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, ribuan orang, bahkan jutaan manusia dari dunia ini telah menggunakan internet sebagai ajang untuk saling interaksi secara digital. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan jutaan orang yang dipisahkan oleh jarak dan waktu dari seluruh belahan dunia. Dengan kehadiran internet, seluruh masyarakat dari penjuru dunia dapat terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan tepat. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet mampu memposisikan dirinya menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat secara umum. Internet memberikan kemudahan dari berbagai aspek, mulai dari pekerjaan, proses belajar dan mengajar, sumber informasi dan ilmu pengetahuan, hiburan, tempat berkarya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, internet dapat menjadikan bumerang yang tidak terbayangkan seberapa besar dampak internet jika kita tidak menggunakan secara bijak. Oleh karena itu, agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita perlu beretika dalam penggunaan internet, mengetahui manfaat dan dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan internet. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan oleh dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian, penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran etika berinternet atau yang disebut dengan cyberetik. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari kebiasaan buruk dalam dunia nyata agar tidak terbawa ke dalam dunia maya dan menimbulkan dampak atau positif negatif dalam menggunakan internet. Identifikasi masalah. Yang pertama, kebebasan anak dalam mengakses internet tanpa pengawasan orang tua. Yang kedua, kebiasaan buruk dalam kehidupan yang terbawa ke dalam sosial media sehingga dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, dapat menyebabkan cyberbullying melalui media sosial secara tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi mental orang lain. Yang keempat, tidak adanya etika saat menggunakan media sosial. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang tidak baik dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, ketidaktahuan akan adanya sanksi atau hukuman yang ada jika salah dalam menggunakan media sosial. Rumusan masalah dalam etika internet. Yang pertama, apakah penting etika dalam penggunaan internet? Yang kedua, apa saja yang diperlukan dalam beretiket? Yang ketiga, apakah ada pelanggaran yang menyalahi aturan dalam menggunakan etika di internet? Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan jika terjadi pelanggaran internet? Maksud dan tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui menggunakan internet yang baik dan benar. Yang kedua, dapat mengetahui etika internet bagi pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bagi pelajar SMP pentingnya beretika internet dalam penggunaan internet agar dapat menggunakan internet dengan baik sesuai fungsinya. Ruang lingkup. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian langsung, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pelajar SMP di Yayasan Intifa Cinta Yatim. Penelitian ini hanya mencakup mengedukasi etika dalam penggunaan internet, menjelaskan pelanggaran yang terjadi jika tidak menggunakan etika internet, memberitahukan akan adanya sanksi dalam berinternet, serta memberitahu bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan benar. Metode.
Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penyuluhan atau dikenal juga dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan metode yang berfungsi sebagai sarana atau perantara untuk menyampaikan dan mengajarkan penanaman nilai, kebiasaan, dan pengetahuan kepada pelajar SMP. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke Yayasan Intifacita Yatim Bekasi. Sosialisasi berlangsung selama 2 jam dengan peserta kurang lebih 15 orang. Selain dengan sosialisasi secara langsung, pengisian kuesioner etika internet juga dilakukan oleh pelajar SMP di luar Yayasan Intifa kurang lebih berjumlah 40 orang. Di sini ada foto para peserta sosialisasi. Metode. Dalam melaksanakan kegiatan, setelah pemaparan materi, diadakan sesi tanya jawab untuk lebih mengetahui mengenai etika internet yang masih banyak belum diketahui oleh pelajar SMP. Selain sesi wawancara, pengisian kuesioner juga langsung dilakukan di yayasan dalam melakukan dokumentasi pada saat persiapan dan pelaksanaan sosialisasi. Adapun hasil dokumentasi berupa foto dan video akan diunggah sebagai tanda bukti pelaksanaan sosialisasi. Nah, di sini ada foto semuanya yang peserta dan juga ada foto kami bertiga di sini. Pembahasan penelitian dilakukan dengan sosialisasi pada pelajar SMP di Yayasan Intifa Cinta Yatim Bekasi pada hari Minggu 24 April 2022 yang dihadiri oleh 15 orang siswa kelas 8. Adapun materi yang dipaparkan meliputi pengertian internet, fungsi internet, sisi positif dan negatif internet, macam-macam risiko dan bahaya internet, pengertian internet yang sehat dan aman. Tujuan dan pentingnya internet yang sehat dan aman di kalangan masyarakat dan pelajar. Cara berinternet yang sehat dan aman. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah etika internet. Kehadiran internet di tengah masyarakat mengubah kebudayaan dan pola hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Internet tidak hanya menjadi salah satu fasilitas pembelajaran maupun media pekerja. Namun, internet juga menjadi tempat di mana masyarakat dapat bebas berekspresi, berkarya, media hiburan, dan seterusnya. Pada umumnya, internet digunakan sebagai media komunikasi dan interaksi dengan pengguna internet lainnya. Komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial, berkirim surat elektronik, dan lainnya, karena metode tersebut dianggap memudahkan, efisien, dan efektif. Namun, segala hal tentunya memiliki sisi positif dan negatif, dan hal tersebut berlaku juga dengan internet. Apabila kesadaran masyarakat akan budaya internet tidak digunakan secara bijak atau masih rendah, maka dapat memicu dan menciptakan permasalahan bagi diri mereka sendiri dan dapat juga berdampak kepada pengguna internet lainnya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa perlu diadakan sosialisasi mengenai pengguna internet aman dan sehat serta upaya keberlanjutan kegiatan pada kalangan masyarakat terutama kalangan pelajar atau remaja. Internet aman dan sehat merupakan program yang berangkat dari kepedulian komunitas terhadap citra internet di mata masyarakat, di mana di dalamnya tidak terkandung nilai-nilai citra negatif yang mengandung dampak buruk bagi orang yang mengonsumsinya, melainkan memberikan manfaat yang dapat berarti dalam sebuah kehidupan baik dalam masyarakat ataupun pribadi, yaitu aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik browsing, chatting, sosial media, upload, dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet. Selain itu juga pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum seperti pelanggaran hak cipta atau kopas, hacking atau merusak data, dan mengakses konten ilegal seperti konten kayak judi, situs dewasa. Cyberbullying yang merupakan dampak negatif internet biasanya menimpa anak-anak dengan rentan usia menuju remaja hingga dewasa. Bahkan kejahatan dunia maya yang dikenal dengan cybercrime sudah sampai pada peretasan situs-situs penting dalam negeri. Untuk menghindari berbagai dampak negatif di dunia maya,
Pengguna internet diharuskan untuk menanamkan sejak dini pembelajaran etika berinternet secara sehat dan aman. Ikuti yang baik, jauhkan yang buruk. Sebarkan konten positif, beri ulasan positif, melaporkan intimidasi dan kebencian secara anonim. Bersikap baik dan menanggapi komentar. Berikan beberapa saran. Langkah-langkah untuk mendukung supaya tercipta internet yang aman dan sehat bagi pelajar. Peran orang tua dan mendampingi anaknya ketika mereka bereksplorasi dengan internet di rumah. 2. Penggunaan internet dengan baik dan benar saat di sekolah. Guru harus selalu membimbing siswa didiknya. 3. Komunitas, termasuk pengelola warung internet, pelaksanaan program ekstrakurikuler, lembaga, pelatihan, dan sebagainya harus bahu-membahu dalam mengedukasi masyarakat tentang berinternet yang sehat. 4. Anak, remaja maupun siswa didik diharapkan dapat belajar bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, termasuk ketika menggunakan internet, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari orang tua, guru, dan komunitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner. Hasil perhitungan kuesioner pentingnya etika internet dalam membangun budaya sehat dan aman di Yayasan Intifa Cinta Yatim. Selain itu, hasil perhitungan kuesioner juga dilakukan oleh remaja SMP di luar Yayasan Intifa kurang lebih 40 orang. Kuesioner kami lakukan melalui Google Form dengan bobot nilai 1-5, dengan keterangan bobot nilai 1 sangat tidak setuju, bobot nilai 2 tidak setuju, bobot nilai 3 kurang setuju, bobot nilai 4 setuju, dan bobot nilai 5 sangat setuju. Kami memberikan 25 pertanyaan kuesioner yang nantinya akan kami jelaskan hanya sekitar 10 kuesioner dalam video ini. Yaitu kuesioner yang pertama, etika internet merupakan etika yang sangat penting dalam berinternet untuk menghindari hal yang negatif. Pernyataan ini memiliki 50 jawaban yang terdiri dari 32 orang atau 64% memilih sangat setuju, 11 orang atau 22% memilih setuju, 4 orang atau 8% memilih kurang setuju, 2 orang atau 4% memilih tidak setuju, dan 1 orang atau 2% memilih sangat tidak setuju. Kuesioner yang kedua, pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya. Itu mendapatkan 50 jawaban dari 50 orang siswa, yaitu dengan keterangan 19 orang siswa atau 38% memilih sangat setuju, 27 orang siswa atau 54% memilih setuju, 2 orang siswa atau 4% memilih kurang setuju, 1 orang siswa atau 2% memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa atau 2% memilih sangat tidak setuju. Lalu contoh kuesioner yang ketiga, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik atau email, serta jejaring sosial atau social networking yang dianggap lebih efektif dan efisien. Pertanyaan tersebut memiliki 49 jawaban yang terdiri dari 22 orang memilih sangat setuju, 17 orang siswa memilih setuju, 7 orang siswa memilih kurang setuju, 2 orang siswa memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa lainnya memilih sangat tidak setuju. Lalu di sini ada contoh kuesioner yang nomor 4, yaitu penggunaan internet oleh anak yang tidak terkontrol oleh orang tua akan memberi efek buruk pada kehidupan sosial dan psikologis anak-anak, bahkan akademik mereka. Dari 50 jawaban yang kami terima, 26 diantaranya memilih sangat setuju, 17 orang siswa lainnya memilih setuju, 4 orang siswa lainnya memilih kurang setuju, 1 orang siswa lainnya memilih tidak setuju, dan 2 orang siswa lainnya memilih sangat tidak setuju. Lalu ada contoh kuesioner yang kelima, yaitu penggunaan internet yang efektif sebagai seorang pelajar seharusnya menjadi gudang informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini kami mendapatkan
mendapatkan 50 responden siswa, yaitu yang terdiri dari 27 orang siswa memilih sangat setuju, 15 orang siswa memilih setuju, 5 orang siswa memilih kurang setuju, 2 orang siswa memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa memilih sangat tidak setuju. Lalu di sini ada contoh kuesioner yang nomor 6, yaitu standar etika komunikasi internet sama saja dengan etika komunikasi di dunia nyata, seperti etis, menghargai pendapat orang lain, dan jangan melanggar hukum. Dari 49 jawaban yang kami terima, ada sekitar 24 orang siswa yang memilih sangat setuju, 20 orang siswa memilih setuju, 3 orang siswa memilih kurang setuju, dan 2 orang siswa lainnya memilih tidak setuju. Lalu contoh kuesioner nomor 7. Dalam penggunaan internet, hendaklah selalu menghargai hak atas kekayaan intelektual atau haki, artinya jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Dari pernyataan tersebut, kami mendapatkan 50 responden jawaban dari siswa pelajar SMP yang terdiri dari 22 orang siswa atau sekitar 44% memilih sangat setuju, 23 orang siswa atau 46% memilih setuju, 3 orang siswa atau 6% memilih kurang setuju, 1 orang siswa atau 2% memilih tidak setuju, 1 orang siswa lainnya memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, kami mengambil contoh kuesioner nomor 9. Selalu berhati-hati jika terlibat dalam bahasan yang menyinggung privasi orang lain. Perlakukan informasi privat orang lain sebagaimana kita ingin informasi privat diperlakukan. Di sini kami mendapatkan jawaban 49 orang siswa yang terdiri dari 22 orang siswa memilih sangat setuju, 19 orang siswa memilih setuju, 5 orang siswa memilih kurang setuju, 2 orang siswa memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa memilih sangat tidak setuju. Lalu di sini contoh kuesioner nomor 10. Apabila mengutip tulisan gambar atau apapun, mencantumkan sumbernya. Kami mendapatkan respon jawaban sebanyak 50 jawaban, yaitu 22 orang siswa memilih sangat setuju, 18 orang siswa memilih setuju, 6 orang siswa memilih kurang setuju, 3 orang siswa memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya kami memilih contoh kuesioner nomor 20, menghindari berita hoaks setiap postingan sosial media. Mendapatkan jawaban sebanyak 50 jawaban, yaitu 27 orang siswa memilih sangat setuju, 18 orang siswa memilih setuju, 3 orang siswa memilih kurang setuju, 1 orang siswa memilih tidak setuju, dan 1 orang siswa lainnya memilih sangat tidak setuju. Lalu di sini dari 10 contoh 10 kuesioner yang telah saya jelaskan tadi, rata-rata jawaban paling tinggi itu para siswa memilih sangat setuju dan memilih setuju. Sisanya paling sedikit itu pada di pilihan atau nilai pada bobot nilai 1, yaitu sangat tidak setuju. Bisa kita lihat lagi ya, tuh. Jadi pilihannya itu rata-rata paling banyak pada siswa pada memilih untuk sangat setuju dan setuju. Lanjutnya kesimpulan. Sosialisasi mengenai etika internet dan membangun budaya aman dan sehat berjalan lancar dan sesuai rencana, tidak ada hambatan, yang berarti sehingga sosialisasi berjalan sesuai jadwal yang disusun. Kegiatan sosialisasi ini mengedukasi para pelajar akan pentingnya berinternet aman dan sehat, dan dapat menggunakan internet secara bijak. Adanya pemahaman dan penerapan akan materi yang telah diterima akan membantu mereka terhindar dari risiko bahaya konten, situs, dan hal-hal yang bersifat negatif yang seharusnya tidak boleh dibaca atau diketahui, terutama oleh kalangan pelajar atau remaja.
Melalui pelaksanaan sosialisasi ini menyelesaikan masalah dan akan rendahnya pemahaman konsep dan cara pengguna internet sehat dan aman, serta menghasilkan kalangan pelajar yang dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari internet, sehingga terciptanya kalangan masyarakat yang cerdas dan produktif ke depannya. Saran. Adapun saran untuk perkembangan kegiatan penelitian ini, karena kurangnya partisipan dari yayasan yang mengikuti sosialisasi, sebaiknya bisa lebih banyak lagi mengajak para pelajar untuk mengedukasi akan pentingnya berinternet, aman dan sehat, dan dapat menggunakan internet secara bijak, serta dapat mengembangkan materi agar para pelajar lebih banyak mengetahui etika internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.